Welcome to my channel. Belajar itu asyik. Tempatnya belajar dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar analisis butir soal menggunakan pemodelan RAS. Saya Sufraini dan saya sangat bersemangat untuk membantu Bapak Ibu guru sekalian memahami topik ini. Pastikan Bapak Ibu guru hebat menekan tombol like jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya dari channel ini. Jadi, siapkan buku catatan Bapak Ibu guru dan mari kita mulai belajar. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus mengetahui kenapa sih analisis soal ini penting untuk dilakukan. Yang pertama, dengan menganalisis butir soal, kita dapat mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Apakah mereka sudah menguasai konsep dasar? Apakah mereka mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda? Nah, ini semua kita bisa ketahui dari hasil analisis soal. Yang kedua, analisis soal membantu kita mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa. Dari sini kita bisa memberikan perhatian lebih pada area yang masih kurang dipahami dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Ini juga memungkinkan kita untuk memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah memahami materi dengan baik. Selanjutnya, dengan menganalisis soal tersebut, kita dapat memastikan bahwa soal-soal yang kita buat sesuai dengan kurikulum dan mencakup semua kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Ini sangat penting agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan. Keempat, analisis soal memungkinkan kita untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Kita bisa menjelaskan di mana letak kesalahan mereka dan bagaimana cara yang benar untuk menjawab soal tersebut. Ini membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir, menganalisis butir soal juga meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan siswa, lebih reflektif terhadap metode pengajaran yang kita gunakan, dan lebih kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Nah, itu dia kenapa analisis soal ini wajib kita lakukan dan penting untuk kita lakukan. Nah, berikut saya sampaikan bagaimana cara menganalisis butir soal. Yang pertama, kita bisa menggunakan model RAS. Apa itu model RAS? Model RAS adalah salah satu pendekatan dalam teori respon butir yang digunakan untuk menganalisis data tes, khususnya untuk mengukur kemampuan peserta tes dan kesulitan butir soal. Yang kedua, kita bisa memilih software yang akan kita gunakan. Baik, Bapak Ibu, mengapa sih kita menggunakan RAS model? Alasan yang pertama, RAS model mampu memberikan skala linier dengan interval yang sama. Kedua, dapat melakukan prediksi terhadap data yang hilang. Yang ketiga, bisa memberikan estimasi yang lebih tepat. Yang keempat, RAS model mampu mendeteksi ketidaktepatan model. Dan yang terakhir, RAS model menghasilkan pengukuran yang replicable. Baik, Bapak Ibu guru, saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis butir soal menggunakan model RAS. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pemilihan software. Yang ketiga, persiapan data.
Yang keempat, estimasi parameter. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, interpretasi hasil. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktek bagaimana cara menganalisis butir soal menggunakan software yang kita pilih, yakni aplikasi Winstep. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan mempraktekkan menganalisis butir soal menggunakan aplikasi Winstep. Namun, sebelum itu kita harus memastikan bahwa aplikasi yang sudah kita install bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa mengecek layar desktop kita. Di sini punya saya, aplikasinya sudah terinstall. Di sini ada icon Winstep. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk memastikan apakah aplikasi ini bisa digunakan atau tidak, kita cek dengan cara kita klik. Nah, jika sudah muncul tampilan layar seperti ini, maka dapat dipastikan aplikasi yang kita install bisa kita gunakan. Baik, terlebih dahulu kita tutup aplikasi ini. Sebagai langkah awal, kita harus mempersiapkan data yang akan kita analisis. Nah, di sini sudah saya siapkan data saya. Ini adalah data jawaban siswa untuk asesmen madrasah mata pelajaran IPA. Saya mempunyai 25 butir soal dengan jumlah responden atau jumlah siswa sebanyak 14 orang. Kemudian, kita bisa memberikan identitas untuk setiap jawaban ini agar kita nantinya tidak kebingungan. Ini jawaban milik siapa? Nah, identitas ini bisa kita tulis, misalnya berupa nomor absen, nama siswa, ataupun jenis kelamin. Asal menulisnya dalam satu kotak ini tidak boleh lebih dari satu huruf atau satu angka. Misalnya kita memberikan identitas berupa nama siswa, bisa ditulis dengan huruf inisial. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan identitas berupa nomor absen siswa. Caranya kita klik kolom A, kemudian kita klik kanan, kita tekan tombol insert, maka akan muncul kolom kosong seperti ini. Nantinya akan kita isi dengan nomor absen siswa. Karena siswa saya ada 14, maka saya memerlukan 2 kolom untuk menuliskan angka 14. Seperti itu. Saya tambahkan kembali. Nah, jika sudah seperti ini, saya bisa menuliskan nomor absen siswa. Misalkan siswa nomor absen 1, saya tuliskan 01. Untuk mempercepat, kita tarik angka 0 sampai ke angka 9. Kemudian, nomor absen yang berisi 2 digit, saya tuliskan seperti ini. Satunya kita tarik. 11, 12, 14. Nah, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita blok semua jawaban dan identitas siswa di sini. Kemudian kita klik format. Nah, di sini kita pilih kolom width yang awalnya 8,11, kita ganti menjadi 1 agar nantinya menghasilkan jawaban format yang seperti ini. Kemudian jika formatnya sudah berdempetan seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa menyimpannya dengan cara klik file, klik save as, kemudian kita simpan.
Misalkan saya menyimpan di desktop, seperti itu. Mengapa saya menyimpannya di desktop? Agar nanti saya tidak kebingungan untuk mencari file yang saya simpan. Jika semisal kita mempunyai file yang banyak seperti itu, eee, terkadang kita kebingungan untuk mencari file yang baru saja kita simpan. Jadi saya lebih memilih untuk menyimpannya di desktop. Saya kasih keterangan terlebih dahulu agar mudah nanti dalam menemukan file ini, kemudian kita simpan dalam bentuk formatted text. Jangan lupa ya, ini formatnya berupa formatted text. Kemudian kita tekan save. Jika sudah kita simpan, kita bisa minimize ini dan kita cari dulu di desktop apakah sudah ada di desktop. Nah, sudah ada di desktop ternyata Bapak Ibu. Kita cek terlebih dahulu melalui aplikasi Notepad. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat dulu datanya, mungkin ada yang salah. Saya rasa ini sudah benar. Kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya, kita klik jawaban yang tadi. Kita klik satu kali, lalu kita tarik menuju aplikasi WinStep. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Untuk selanjutnya, kita tekan Data Setup. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah siap untuk menganalisis. Langkah pertama, kita berikan nama dulu terhadap file yang akan kita analisis. Misalnya, oke, seperti ini. Analisis AM IPA 2024. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke first person label column. Nah, di sini nama label untuk identitas siswa itu dimulai dari kolom berapa? Sini kita dimulai dari kolom yang pertama. Jadi kita tulis angka 1. Panjang kolomnya berapa untuk identitas siswa ini? Panjang kolomnya hanya sampai nomor 2. Karena tadi saya hanya menuliskan identitas siswa untuk 2 kolom. Maka di sini kita ganti angka 2. Jumlah data yang kita masukkan di dalam aplikasi ini sebanyak 14, betul, karena siswa saya hanya 14, seperti itu. Kemudian jumlah kolom yang ada di sini yaitu ada 27. Betul ya, Bapak Ibu? Kemudian di sini untuk kolom item itu dimulai dari kolom ketiga. Ini Bapak Ibu, untuk kolom soalnya atau itemnya dimulai dari kolom 3. Kemudian jumlah itemnya ada 25 soal. Nah, sebelum itu kita berikan nama label atau nama soal agar kita tidak kebingungan. Caranya dengan klik item labels. Item labels ini di sini saya menggunakan inisial S1 untuk soal nomor 1, S2 untuk soal nomor 2. Nah, yang terakhir S25 untuk soal nomor 25. Jika sudah kita ketik semuanya, lalu kita tekan item labels OK. Maka di sini akan muncul label untuk setiap soal. Nah, untuk selanjutnya, kita perlu untuk memberikan kunci jawaban. Nah, sebelum itu Bapak Ibu wajib untuk selalu menekan refresh data display agar apa yang kita tulis tadi tidak hilang. Kemudian selanjutnya kita akan
Masukkan kunci jawabannya dimulai dari kolom yang ketiga. Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus sudah menyiapkan kunci jawaban. Di sini saya tulis dalam bentuk Microsoft Word. Saya tidak taruh di Excel, takutnya nanti kebingungan. Seperti itu, jadi saya memilih untuk menyimpannya di dalam Word. Kemudian, Bapak Ibu, jika nanti ingin menyimpan di Microsoft Excel, bisa di nomor ke-15. Jadi misalkan tadi siswa saya ada 14, bisa menyimpan di nomor 15, tapi jangan lupa ketika akan memasukkan ke dalam aplikasi, item nomor 15 tadi kita pindahkan dulu, seperti itu, ke set yang lain atau lembar kerja yang lain. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengetikkan jawabannya. Maaf. A, C, B. Hingga pada, maaf, ada yang salah, hingga pada jawaban yang terakhir. Seperti itu. Nah, biasanya ketika kita menuliskan jawaban terakhir akan otomatis menambah kolom di sini. Jika dirasa ini tidak diperlukan, maka bisa kita hapus dengan cara klik remove excess rows and column. Maka dia akan hilang. Baik, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk scan data for codes. Nah, ini menunjukkan bahwa pilihan jawaban yang kita berikan atas soal itu ada 4. Ada item A, B, C, dan D. Nah, jika sudah seperti ini, sudah lengkap, dirasa sudah lengkap, kita cek dulu ke bawah. Jangan lupa untuk selalu di-refresh, Bapak Ibu. Kemudian, jika sudah dirasa tidak ada data yang salah, kita klik File, kita pilih Save Control with Data, menggunakan analisis WinStep, kita simpan di sini, kita klik Save. Baik, Bapak Ibu, jika sudah ada tampilan seperti ini, Save Control and Data File to Analyze this control file, kita klik Yes. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian, kita enter untuk melihat hasil analisisnya. Kita enter 2 kali, maka akan muncul tampilan layar seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca ini semua dan apa yang kita butuhkan untuk bisa membaca ini semua? Seperti itu, kita bisa melihat melalui output tables. Yang pertama yang kita butuhkan untuk guru sekolah dasar biasanya variabel maps. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Apa sih fungsi dari variabel maps ini? Nah, fungsinya adalah untuk melihat persebaran kemampuan siswa dan sebaran kesulitan item soal dengan skala yang sama. Nah, di peta persebaran sebelah kiri ini menunjukkan persen atau siswa. Karena saya tadi menggunakan nomor absen, maka yang muncul di sini adalah nomor absen siswa. Kemudian, selanjutnya di peta persebaran sebelah kanan itu adalah peta persebaran item atau soal. Baik, seperti itu Bapak Ibu, kita baca dari hasil analisis WinStep ini menunjukkan bahwa soal yang berada di paling atas ini menunjukkan kesulitan soalnya tinggi. Di sini ada soal nomor 11 dan soal nomor 23. Nah, di sini soal ini hanya bisa dikerjakan oleh 2 orang saja.
orang dengan nomor absen 2, siswa dengan nomor absen 2, dan siswa dengan nomor absen 13. Sementara itu, rata dari soal kemampuan siswa ini, soal yang memenuhi kriteria yang ideal itu terletak pada kode plus M. Nah, di sini rata-ratanya itu ada di garis ini. Nah, rata-rata itu seharusnya dia lurus dengan angka 0. Nah, ini sudah sesuai ya Bapak Ibu? Maka dapat kita simpulkan bahwa soal yang ideal, yang sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa ini ada di soal nomor 12, 14, 21, 22, soal nomor 9, dan soal yang dekat dengan rata-rata ini. Misalnya di sini ada soal nomor 10, soal nomor 13, soal nomor 5, dan soal 18 sampai seterusnya. Jadi soal itu dikatakan ideal, maka terletak di dekat rata soal tersebut. Nah, untuk soal yang paling mudah ada di mana? Soal yang paling mudah ada di bawah sendiri. Nah, ini dia. Soal 25 di tir soal nomor 25 menunjukkan soal yang paling mudah karena dia posisinya ada di bawah sendiri. Baik Bapak Ibu, saya kira ini saja yang bisa kita baca dari persebaran variabel maps. Untuk selanjutnya kita juga bisa membaca hasil analisis tingkat kesulitan butir soal ini dengan cara mengklik output tabels, kita pilih item nomor 13, measure. Nah, di dalam tabel ini, measure order ini, kita bisa melihat pada kolom entry number. Di sini, semakin ke bawah, maka menunjukkan tingkat kesulitan soal tersebut semakin mudah. Nah, kita cocokkan dengan yang tadi bahwa item soal nomor 11 memiliki tingkat kesulitan paling tinggi karena dia hanya bisa dijawab oleh 2 orang. Nah, total skor ini menunjukkan banyak siswa yang menjawab secara benar. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan soal nomor 23, ini hanya bisa dijawab oleh 2 orang dari 14 orang siswa yang mengikuti ujian. Baik, demikian. Kemudian di sini juga ada nilai measure atau di sini juga bisa disebut nilai logit. Nah, semakin tinggi nilai logitnya, maka kesulitan butir soal tersebut juga semakin tinggi atau semakin sukar. Di sini kita melihat bahwa nilai logit untuk soal nomor 11 itu sebesar 1,79. Nah, ini paling besar di antara nilai logit untuk soal yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat juga tingkat kesesuaian butir soal dari hasil analisis ini melalui hasil analisis outfit MNSQ, di mana MNSQ ini dia memiliki kriteria agar bisa diterima. Nah, kriterianya itu dia harus lebih dari 0,5 dan kurang dari 1,5. Di sini kita lihat dari hasil data ini tidak ada soal yang memiliki outfit MNSQ di bawah 0,5 dan di atas 1,5. Jadi semua soal ini sebenarnya sesuai. Untuk selanjutnya kita juga bisa membaca outfit Z standard, di mana dalam penelitian biasanya Z standard ini jarang sekali dipakai karena apa? Karena Z standard ini dia sangat sensitif terhadap jumlah sampel. Jadi sebaiknya tidak digunakan, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa membaca point measure correlation. Nah, yang mana dalam hal ini point measure correlation memiliki kriteria
nilainya harus kurang dari 0,85 dan lebih dari 0,4. Jadi nilainya harus di atas 0,4 dan kurang dari 0,85. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu yang memiliki nilai tidak sesuai dengan kriteria yang disampaikan. Namun ada lagi satu kriteria selain yang kriteria pertama tadi, kriteria kedua menunjukkan bahwa soal yang memiliki point measure correlation negatif, maka dia tidak bisa diterima. Dan soal yang memiliki point measure correlation-nya positif, dia diterima. Nah, jika berpatokan pada kriteria yang kedua, maka di sini ada 3 soal yang memiliki nilai point measure correlation negatif, yaitu soal nomor 15, soal nomor 9, dan soal nomor 25. Nah, sebaiknya dari analisis ini dapat kita simpulkan bahwa soal-soal tersebut sebaiknya tidak digunakan atau opsi kedua bisa ditinjau ulang, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita jelaskan dari item measure ini. Kemudian satu lagi yang bisa kita gunakan adalah untuk mendeteksi adanya soal bias. Nah, soal bias ini kenapa tidak boleh kita gunakan? Karena soal bias ini dapat merugikan suatu kelompok atau gender tertentu, maka sebaiknya tidak digunakan. Seperti itu. Nah, bagaimana kriterianya soal bias ini? Dapat dilihat dari nilai probability yang yang ditampilkan dari soal-soal tersebut. Jika dia nilainya kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka soal tersebut termasuk dalam soal bias. Maka sebaiknya tidak kita gunakan. Nah, jika dari data ini, kita bisa melihat melalui output tables di poin nomor 30. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah diganti ya DIF-nya, kita langsung klik OK saja. Nah, di sini kita bisa melihat soal tersebut bias atau tidak. Kita perhatikan nilai probability-nya. Seperti itu. Tadi ketentuannya atau kriterianya, soal tersebut tidak boleh memiliki nilai probability di bawah 5% atau di bawah 0,05. Nah, dari data ini bisa kita perhatikan bahwa saya koreksi dari awal sampai akhir, tidak ada soal yang memiliki nilai probability di bawah 0,05. Artinya, soal-soal ini tidak ada satupun yang mengandung kriteria soal bias. Nah, dapat disimpulkan bahwa soal-soal yang telah dibuat ini, dia sudah memenuhi kriteria pada tingkat kesulitan butir soal, pada tingkat kesesuaian butir soal, dan pada tingkat bias suatu soal. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Semoga dengan melakukan analisis soal ini akan menambah tingkat keprofesionalisme kita sebagai guru, dan kita lebih bersemangat lagi belajar hal-hal yang baru untuk memajukan pendidikan kita. Salam semangat!